Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana mengasah potensi diri pada anak. Kita akan ngobrol dengan salah satu ibu, mungkin dia akan berbagi pengalaman tentang anak-anaknya juga ya, seperti apa dan bagaimana dia bisa mengenali potensi dari anak-anaknya. Kita sapa dulu ada Ibu Meike dari Bali. Ibu Meike, halo. Apa kabar? Halo, baik. Oke, salam kenal ya Ibu Halo, Meike. salam kenal Ibu Ayu sama Ibu Dika. Oke, Ibu Meike, hari ini kita ngobrol tentang potensi diri pada anak. Sebelum itu saya mau tanya dulu, Ibu Meike sendiri punya putra atau putri dengan usia berapa, Ibu? Saya punya 2 putra. Yang Oke. sulung umur 16 17 tahun. Yang bungsu umur 16 tahun. Oke. Ibu berarti 2 putra nih ya, punya 2 jagoan di rumah. Boleh Iya. tahu Ibu atau berbagi sedikit saat putra-putra Ibu masih kecil, sudah terlihat belum sih potensi dirinya seperti apa dan apa yang mereka biasanya minati saat kecil? Seperti yang pada umumnya anak saya laki-laki itu mereka suka pasti sport waktu masih kecil. Dan kebetulan karena saya dan keluarga itu tinggal berpindah. Oke, sepertinya kita terputus sedikit ya. Tadi Mbak Ayu ternyata memang punya 2 putra dan ini yang menarik adalah biasanya memang putra itu anak laki-laki punya potensi atau mungkin minat yang lebih pada sport. Iya. Sebenarnya itu memang dipengaruhi tidak sih pada gender? Kalau misal dibilang dipengaruhi atau tidak, pada umumnya seperti itu. Tapi apakah kemudian semua anak laki-laki tertarik pada sport? Enggak, ada juga sebetulnya yang tertarik dengan aspek-aspek lain gitu kan. Anak perempuan juga ada beberapa yang memang punya minat yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik begitu. Jadi kalau ditanya berpengaruh gender, ya. Tapi kalau kemudian sudah pasti begitu, Belum tentu. selalu, gitu. Tidak selalu begitu, tapi bisa jadi gender mempengaruhi potensi diri pada anak begitu ya. Nah, Ibu Meike, kalau dilihat memang kan Maaf tadi anak-anak, terputus. iya, anak-anak kan memang suka nih pada sport. Saat itu bisa spesifik mungkin di bidang olahraga apa dan apa yang Ibu Meike lakukan untuk bisa mengembangkan minat dan bakat mereka saat itu? Waktu itu anak saya yang sulung kebetulan dia suka bola dan sewaktu sekolah di Indonesia dia kebetulan ditawarkan untuk join ikut klub dengan sekolahnya dan mau nggak mau ya saya dan suami saya harus mengantar dan kita harus sudah siap sebelumnya orang tua di training untuk jam-jam tertentu diantaranya ya harus subuh-subuh kita udah harus antar mereka. Kita dari tinggal di Jakarta Utara, kita ke daerah Serpong, ke daerah Bintaro untuk tanding bola tersebut. Begitu. Oke, jadi support orang tua begitu penting ya Mbak Ayu ya untuk bisa misalnya mengembangkan potensi daripada anak. Ini apakah kadang-kadang ada anak yang potensinya itu nggak bisa berkembang karena dia nggak percaya diri? Apakah ini support orang tua bisa melipat gandakan kepercayaan diri anak? Sangat. Karena sebetulnya kan tadi seperti saya bilang, kalau kita berbicara mengenai bakat atau potensi itu berkembang atau enggak, ada faktor nature dan nurture-nya. Iya. Nurture itu kan di situ ada orang tua gitu kan. Gimana orang tua kemudian yang tadi tuh peran Bu Meike nganter-nganterin. Iya. Kemudian pada saat dia gagal atau dia nggak berhasil melakukan sesuatu, statement atau komen apa yang kemudian disampaikan oleh orang tua. Bagaimana orang tua menyikapi dan kemudian memberikan penguatan dalam situasi-situasi tersebut gitu kan. Karena apalagi kalau misalnya atlet atau apa kan nggak selalu setiap saat setiap waktu menang gitu kan. Ada kala-kala mungkin harus menghadapi kegagalan. Betul. Gimana perspektif orang tua terhadap kegagalan dan kemudian menularkan itu ke anak sehingga membuat anak punya mental juara gitu kan. Itu kan semua lingkungan bentukannya. Nah, termasuk juga dalam pembentukan kepercayaan diri. Apalagi kalau kita berbicara mengenai orang tua, hal pertama pembentukan kepercayaan diri anak itu sebetulnya dasarnya dari orang tua. Dari bagaimana orang tua men-treat anak tersebut untuk yakin terhadap kemampuan dirinya, untuk tahu bahwa saya punya sesuatu yang berharga dan kemudian ini bisa menjadi hal yang potensi bagi saya. Oh mungkin di luar orang bilang
kurang baik atau apa, tapi ketika orang tua bilang oke, you already do good, kemarin udah ada kemajuan dari yang sebelumnya, nah kepercayaan diri anak bisa terbentuk gitu. Nah itu peran orang tua banget. Nah, dalam setiap perjalanan, walaupun itu suatu hal yang sangat diminati, bakat yang memang sudah ada dari lahir, bisa saja ada penurunan up and down-nya. Pernah tidak dirasakan oleh putra-putra ibu sendiri, misalnya dalam bola mungkin akhirnya harus menerima kegagalan, atau apakah ini berpengaruh pada minat dia terhadap bakatnya tersebut? Mungkin jadi enggan latihan, dan ibu sendiri apa yang dilakukan untuk bisa mensupport itu? Pasti ada ya Bu ya, namanya tanding, kadang kalah, kadang menang. Dan apalagi tanding itu kan mereka tidak bisa tahu lawannya bagaimana. Jadi setiap kali tanding lawan sekolah, dulu pengalaman lawan sekolah Jepang, mereka sudah lihat struktur Jepang sudah rapi, sempat down juga anak-anaknya. Tapi kita ya, dan coachnya dan orang tua kita bilang ya coba aja, kita kan sudah sampai di sini, tidak bisa mundur. Dan akhirnya ya kalah, tapi ya kalahnya dengan kalah senang ya, karena mereka juga sudah tahu dan mereka bisa belajar dari pengalaman tersebut. Oke, Bu Meike, ini kan usia sudah 17 tahun, sudah remaja gitu ya. Apakah minat atau bakat dan potensi dia yang dari kecil masih bertahan sampai sekarang, dan bagaimana caranya biar di-manage gitu agar itu tetap ada? Kebetulan karena saya dan keluarga tinggal berpindah-pindah tempat, ya. Anak saya lahir di Afrika Selatan, besar di Italia, di Jakarta, Singapura, dan kita terakhir di Bali sini karena COVID. Kita masih di Bali. Iya, jadi sekarang ini di Bali anak saya malah sukanya surfing dan musik. Untuk bola malah kurang. Iya. Oke, itu mungkin yang tadi Mbak Ayu bilang juga ya, bahwa lingkungan memengaruhi apa yang akan dia geluti gitu ya Mbak. Sejauh mana sih Mbak ini benar-benar berpengaruh? Apakah berarti bisa memang lingkungannya itu jadi stimulan dia untuk bisa punya minat ke sana gitu? Iya Mbak, berpengaruh besar kalau kemudian lingkungan, dibilang lingkungan berpengaruh nggak terhadap anak akan menyukai sesuatu, kemudian anak akan mastering suatu bidang, anak kemudian akan berhasil dan mengeluarkan bakat dan potensinya di situ gitu. Bisa jadi dia punya bakat tapi karena lingkungan nggak mendukung itu akhirnya terendam gitu, bakatnya nggak jadi keluar dan nggak jadi bersinar gitu. Nah yang menarik nih yang sering terjadi adalah ini kan usia anak-anaknya remaja ya Bu Meike nih. Anak-anak remaja sering loh bakatnya itu kemudian jadi bergeser atau minatnya itu bergeser gitu. Yang dulu gitu kemudian suka banget satu kegiatan tertentu, begitu masuk remaja itu udah aku nggak mau lagi, aku nggak mau, aku bosan, aku mau cari yang lain ini terus segala macam. Wajar nggak sih? Wajar seperti itu. Namanya anak-anak remaja itu kan lagi mencari identitas dirinya dia, kemudian sedang cari apa sih sebetulnya yang dia sukai. Lingkungan juga akhirnya terbuka sangat luas, dia mendapatkan lingkungan-lingkungan baru, terpapar informasi baru. Kalau kemudian dia bilang enggak, hobi yang dulu dia suka banget menurut dia jadi aku culun kalau ngelakuin itu, aku nggak mau gitu, sekarang aku sukanya ini aja. Lama banget gitu, itu sesuatu yang wajar untuk terjadi. Jadi itu bisa berubah dari lingkungan, dari pertambahan usia juga ya Mbak. Jadi punya mindset yang berbeda sejalannya dia berada di mana dan usia dia tahap apa gitu ya. Oke, Ibu Meike di sini ada psikolog kita Mbak Ayu Sutomo. Ada nggak yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini? Silakan Ibu. Begini Bu, kayak seperti Ibu bilang kan saya punya anak 17 tahun menjelang 18 nih, sudah dalam dia mencari jati identitas diri dia. Sekarang ya saya juga sebagai orang tua sudah pasti kita mendorong apa yang anak mau, kita support. Tapi ya sekarang ya masalahnya itu Bu, yang saya mau tanyakan ke Ibu, apakah pada umumnya masalah yang saya alami ini normal? Karena kan namanya saya lihat anak kan berubah-berubah minatnya, dan kita orang tua sudah mendukung kayak saya mendukung di bola, tapi di tengah jalan dia berubah, di musik dia berubah. Nah sekarang ini kan dia menjelang umur 18 tahun, 17 tahun, lebih ke teman-temannya juga, dan apalagi anak milenial sekarang lebih kalau kita ajak bicara tuh dia mau seperti YouTuber, apa mau gimana. Nah itu saya juga bingung juga untuk menanganinya. Oke, gimana Mbak Ayu? Jadi memang punya hal-hal yang berubah-ubah itu wajar pada anak. Tapi ini sudah mulai masuk usia pencarian jati diri. Apakah masih wajar
Atau Oke. bagaimana caranya menghadapinya? Oke, nah kalau kemudian remaja minatnya berubah-ubah, bedakan dulu antara minat dengan kemudian dia mau bersekolah atau Oke. kemudian mengambil bidang karir sesuatu gitu kan. Nah kalau kemudian dia berbicara mengenai minat yang sekedar hobi, kemudian dia mau diseriusin, kalau misalnya memang ternyata dari orang tua, oh aku udah nggak mau jadi atlet lagi, aku maunya surfing, ya udah sebagai hobi aja. Ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi coba untuk temukan kalau kemudian terkait dengan karir, bidang karir apa yang akan dia geluti, bidang karir apa yang emang akan dia pilih gitu. Nah itu sebetulnya juga perlu untuk ngobrol banyak dengan anak dan memaparkan anak dengan berbagai macam wawasan dan lingkungan yang pada akhirnya bisa membuat anak dapat insight, oh sebetulnya yang dia suka tuh apa sih gitu. Nah dari situ orang tua bisa melakukan kayak kalau udah mulai remaja ya, umurnya udah 19 ya sebetulnya, itu bisa dilakukan dari mulai usia 15-an tuh diperkenalkan dengan berbagai macam pekerjaan. Oke. Ada yang dokter atau apapun itu semua pekerjaannya, kemudian dilihat, ditimbang kelebihan dan kekurangannya, dan kemudian untuk di anak kemudian menimbang bahwa oh aku sukanya ini. Nah setelah itu bisa kemudian berbicara dengan anak, oke ini kaitannya serius nih dengan masa depan. Jadi nggak bisa untuk main-main lagi, please bener-bener decide. Jadi akan ada hambatan, akan ada apa, anak dipersiapkan gitu bahwa nggak semua pekerjaan itu mulus. Kan anak kadang-kala suka ngeliat, wah ini enak nih kayak gini, dia nggak tahu bahwa di dalamnya tuh ada banyak berdarah-darah penuh pengorbanan gitu kan. Nah tujuannya bertemu dengan orang yang memang mendalami bidang itu, kemudian benar-benar terjun di bidang tersebut, adalah untuk kemudian anak punya pemahaman bahwa oh ini ada plus, ini ada minusnya. Saya siap nggak dengan konsekuensinya ini gitu. Nah nanti kalau anak sudah memilih, yang bisa kita lakukan adalah kita support sembari minta anak berkomitmen bahwa ini satu hal yang serius gitu. Jadi jangan pindah-pindah. Please decide wisely gitu. Kita memberikan gambaran dan kemudian mendukung apapun keputusan. Karena usia segini bukan cuma untuk minatnya untuk jadi hobi, tapi sudah untuk karir dan masa depan gitu ya. Jadi harus benar-benar bijak memilih dan pastikan komitmen dirinya untuk bisa terus konsisten di bidang tersebut ya. Oke, Ibu Meike kira-kira seperti itu. Semoga bisa diterapkan di rumah ya bersama anak-anak ya. Saya coba. Makasih Bu. Terima kasih banyak Ibu Meike sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Sampai jumpa. Oke. Ternyata bicara potensi, minat, bakat tuh tadinya mungkin hal yang simpel kita dengar saat mereka masih kecil, balita dan segala macam, tapi ternyata makin besar tahapannya bahkan remaja itu jadi satu hal yang complicated gitu ya Mbak ya. Nanti kita bahas lagi, tapi kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana bersama kami, tetap di Kumpul Keluarga.